Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jian Jahro Palestina Boru Purba dengan NIM 240906047 Prodi Ilmu Politik. Nah, di sini aku ingin mewawancarai seorang dosen dari Fakultas Hukum mengenai tugas kami dengan judul Pandangan Para Akademisi mengenai Pemahaman Hukum, Konstitusi, dan Sumber-sumber Hukum di Kalangan Generasi Muda. Nah, Ibu boleh perkenalan? Baik, nama saya Ibu Dr. Ida Apriana Sembiring. Saat ini menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Oke. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya, Bu. Menurut Ibu, tanggapan Ibu nih, bagaimana sih pemahaman hukum di generasi muda sekarang? Oke, ini sekarang kita mau lihat segmen dulu ya. Kalau dia mahasiswa Fakultas Hukum, sudah pasti dia paham tentang apa itu hukum, bagaimana bekerjanya hukum, dan seperti apa hukum itu sendiri. Untuk segmen dia mahasiswa Fakultas Hukum sudah pasti dia paham. Cuma kalau kita lihat generasi muda yang dia segmennya bukan mahasiswa Fakultas Hukum ataupun mungkin dia pelajar, ya sudah pasti pemahaman tentang hukum itu masih tidak bisa dibilang tidak paham hukum. Karena memang kalau kita mau mengetahui hukum memang harus belajar dulu tentang hukum. Tidak bisa hukum itu disambi-sambi gitu ya. Sambil belajar ini harus belajar, enggak bisa. Dia memang harus fokus hukum itu seperti apa dan bagaimana, memang harus belajar hukum terlebih dahulu. Jadi kalau bisa ditanyakan bagaimana sebenarnya anak muda memahami tentang hukum, ya itu harus memang dia belajar hukum itu sendiri di Fakultas Hukum supaya dia bisa paham. Cuma kalau sekedar tahu hukum, mungkin dia tahu hukum. Karena apa? Karena kita bisa lihat di media sosial itu sudah, misalnya ada satu kasus tentang pembunuhan lah kita bilang, maka tahulah hukumannya apa, dari pasal berapa. Tapi sekedar hanya tahu hukum. Tapi untuk paham hukum, dia harus belajar hukum itu sendiri di Fakultas Hukum. Itu menurut saya. Makasih ya, Bu. Jadi dari yang saya dapat nih, berarti generasi muda sekarang ini kalau untuk hukum generalnya mereka pasti paham. Cuman untuk tahu. Nah, tapi untuk mendalamnya mereka harus belajar di Fakultas Hukum sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah generasi muda saat ini memiliki kecenderungan untuk melihat hukum lebih sebagai instrumen yang mengatur kehidupan sosial atau sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial saja? Karena menurut saya ya, Bu, anak muda zaman sekarang ini taunya hukum itu hanya untuk keadilan sosial aja gitu. Gimana itu, Bu? Kembali kepada dia tahu hukum atau paham hukum, itu kembali ke situ. Kalau dia paham hukum, artinya dia tahu bahwa hukum itu adalah suatu instrumen dan hukum itu adalah suatu pencapaian. Tapi kalau dia hanya sekedar tahu hukum saja, yang dia tahu hukum itu adalah untuk mencapai keadilan saja, tidak lebih dari itu. Nah, maka dari itu kita nggak bisa bilang anak muda itu pasti taunya begini, nggak bisa gitu bang. Tetap kita harus buat, kalau memang dia belajar tentang hukum, dia pasti tahu hukum itu adalah instrumen, hukum itu adalah untuk pencapaian keadilan sosial. Tapi bagi yang orang hanya sekedar tahu hukum itu ada, dia pasti memikirkan bahwa hukum itu hanya untuk sebagai pencapaian keadilan sosial aja. Nah, pertanyaan terakhirnya ini, bagaimana sih Ibu sebagai seorang akademisi melihat peran pendidikan hukum dalam membentuk pemahaman konstitusional dan kesadaran hukum di generasi muda saat ini? Ya, kalau memang mau belajar tentang hukum, ya memang harus belajar dia. Kalau memang untuk mau mendalami suatu hukum, sistem hukum dan sebagainya, memang dia harus belajar. Nah, itu semua kan kembali kepada anak muda itu sendiri. Hanya mau tahu hukum atau memang mau mendalami hukum. Jadi dia, kalau memang dia ingin mendalami hukum, dia wajib untuk belajar tentang hukum, dan perannya sangat tinggi di dalam pembelajaran itu. Jadi kan dari awal kita itu mengajarkan apa itu hukum, apa itu fungsinya, bagaimana hukum itu sendiri, bentuknya seperti apa, itu kan dikasih pemahaman dari dasar ya. Jadi kalau memang remaja itu atau anak muda itu mau tahu tentang hukum itu lebih dalam, memang dia harus belajar hukum lebih dalam. Ya, Bu. Nggak bisa dipungkirin kalau itu gitu ya. Tapi pun tadi kan saya juga kan, Bu, baru selesai lihat sidang seminar anak S2 hukum.
tesis. Walaupun seperti itu Bu, menurut saya emang masih minim sekali pengetahuan kami tentang hukum. Ya, Jadi makanya seperti itu. jadi kalau memang mau memahami hukum itu sendiri ya memang harus belajar hukum itu Belajar seperti hukum dan mendalaminya dengan ya sangat. nggak bisa kita hanya kulitnya aja karena sebenarnya di bawah kulit itu banyak sekali hal-hal. Halo Kak, selamat siang. Halo siang. Sebelumnya Kak, kami memperkenalkan diri dulu Kak. Nama saya Afkar dari Ilmu Politik semester 1. Ini teman saya. Nama saya Alexa Mosir dari Prodi Ilmu Politik semester 1. Nah, sebelumnya Kak, boleh nggak Kakak memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Nama lengkap berarti ya. Iya. Nama lengkap Elsa Karina Gultom, sarjana hukum. Nah, kalau boleh tahu Kakak lulus sarjana hukumnya di mana tuh Kak? Dari Universitas Udayana, tahunnya 2018. 2018. Saya lihat Kakak pakai seragam jaksa nih Kak. Kakak sekarang tugasnya di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Di Kejaksaan Negeri Belawan. Kejaksaan Negeri Belawan. Nah, kami kan Kak ada tugas kelompok nih Kak dari kelompok 6. Kami membahas tema konstitusi, negara, sama hukum. Nah, Kakak bersedia kami wawancarai? Bersedia. Bersedia. Nah, untuk beberapa pertanyaan itu mungkin teman saya yang lanjut ya Kak. Oke. Oke, baik. Langsung aja Kak ya. Ya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana tanggapan Kakak mengenai pemahaman hukum di generasi muda saat ini Kak? Generasi muda itu berarti keseluruhannya. Kalau aku tanya balik boleh nggak? Misalnya nih kalian, pengetahuan kalian nih, kalian tahu hukumnya nggak di Indonesia ini? Ngerti nggak? Sedikit-sedikit Kak. Sedikit-sedikit kan. Oh, sedikit, Nah, jadi sebenarnya generasi muda sekarang ini kalau ditanya apakah pemahaman hukumnya bagus apa enggak, pastinya bisa saya jawab pasti kayak kurang ya. Nah, padahal dengan di zaman sekarang ini teknologi HP kita ini udah canggih, kita tuh bisa mengakses segala materi terkait tentang hukum. Apalagi sekarang ini berita-berita apapun yang terjadi di Indonesia ini sekarang berkaitan dengan hukum kan, masalah-masalah itu. Kalau kita sebenarnya aktif, kita tuh bisa search. Kenapa sih ini orang di penjara? Apa sih yang diperbuat kayak gitu Iya, kan? Sebenarnya hukum itu adalah sesuatu yang paling mudah untuk dipelajari. Karena bahan materinya itu lengkap di internet gitu, dan di TV itu tuh banyak contoh kasus. Tapi anak-anak kita sekarang ini, saya juga sih sebenarnya males gitu untuk searching. Jadi bisa kita simpulkan pemahaman anak-anak generasi muda itu sebenarnya masih kurang tentang hukum. Kayak gitu. Ya, Kak. Kak, boleh lanjut ke pertanyaan kedua Kak ya. Dalam pandangan Kakak sendiri nih, bagaimana generasi muda memandang konstitusi sebagai lembaga tertinggi Kak, di mana Kakak merupakan jaksa, di mana jaksa itu merupakan penegak hukum Kak? Kalau kita ngomong lembaga tertinggi negara, saya berarti membahas ini dibagi dua. Saya sebagai generasi muda sama yang berarti tidak awam tentang hukum, ya kan? Dan saya sebagai orang hukum gitu ya. Kalau kita sebagai orang hukum, lembaga tertinggi negara itu apa gitu kan? Undang-Undang 1945 itu kalau berdasarkan pendapat ahli dan kenyataannya ya secara realita itu bukan lembaga kan? Bukan kan? Tetapi itu adalah norma hukum tertinggi di Indonesia, ya kan? Itulah berdasarkan pendapat hukumnya gitu. Norma hukum tertinggi itu artinya apa? Berarti segala pembentukan hukum di Indonesia harus didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kalau saya pandang sebagai generasi muda yang tidak awam tentang hukum, sudah pastilah saya katakan itu adalah lembaga tertinggi negara. Kenapa? Karena semua aturan-aturan tadi itu saya merasa bahwa itu memang didasarkan atas Undang-Undang 1945 kan, pembagian hierarki itu trias politika. Nah, kita masih tidak menganut trias politika secara sempurna, tetapi seperti trias politika kan. Iya. Nah, trias politika itu semuanya itu dibagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, gitu. Jadi, kalau saya katakan sebagai generasi muda, ya memang bahwa lembaga UUD 1945 itu sebagai lembaga tertinggi karena dia belum memahami. Tapi sebagai pendapat hukum, saya mengatakan bahwa itu bukan lembaga tertinggi, tetapi norma hukum tertinggi karena UUD 1945 itu bukan suatu lembaga. Gitu. Baik, begitu Kak ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kak. Menurut Kakak, apakah anak muda sekarang paham dan mengetahui apa saja sumber-sumber hukum di Indonesia?
Karena kalau seperti saya sendiri tadi Kak kurang mengetahui Kak apa sumber hukum. Kalau ini si Afkar tahu? Sama Kak. Gak tahu juga kan? Ya sama sih, saya juga kalau kuliah hukum aja sih, saya tahu sumber-sumber hukum secara sempurna gitu kan. Karena saya mempelajari itu di bidangnya. Di ilmu politik pasti juga dong, harus tahu kan sumber-sumber hukum. Jadi kalau saya bilang anak-anak muda pasti tidak semua tahu terkait tentang sumber hukum kayak gitu. Karena nggak di bidangnya, kecuali kalian spesialis di bidang itu pasti kalian pelajari kayak gitu. Nah Kak, mungkin cukup sekian lah pertanyaan kami Kak. Perkenalkan, nama saya Gina Zafar Rahman Nasution dengan NIM 24090085. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Abdul Rahim tentang hukum yang ada pada saat ini. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pemahaman hukum di generasi muda saat ini? Tanggapan saya mengenai pemahaman hukum di generasi muda saat ini terpulang kepada masing-masing personnya. Artinya, mungkin bagi yang menjalani pendidikan di bidang hukum akan lebih mengetahui peraturan baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Namun, bagi yang tidak, mungkin akan minim pengetahuan hukumnya. Untuk itu saran saya harusnya kalian selaku generasi muda harusnya meningkatkan minat membaca peraturan-peraturan yang ada di negara kita ini ya dengan cara seperti googling melalui internet. Demikian. Yang kedua, dalam pandangan Bapak, bagaimana generasi muda memandang konstitusi sebagai lembaga tertinggi? Menurut pandangan saya, generasi muda memandang konstitusi sebagai lembaga tertinggi seharusnya memahami bahwa peraturan-peraturan yang dibuat dan dilahirkan dari pemikiran-pemikiran para penyusun peraturan haruslah berlandaskan atau mencerminkan norma, kultur, budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai etika, moral, dan cita-cita luhur negara, yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Menurut Bapak, apakah anak muda sekarang paham dan mengetahui apa saja sumber-sumber hukum di Indonesia? Menurut saya, anak muda sekarang paham dan mengetahui apa saja sumber-sumber hukum di Indonesia. Namun, banyak yang lupa karena jarang mengulang atau membaca tentang peraturan-peraturan yang ada di negara kita Indonesia. Sebagai masukan dapat saya sampaikan, urutan peraturan di negara kita Indonesia ini meliputi yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian di bawahnya MPR, ketetapan MPR, lalu kemudian di bawahnya lagi peraturan pengganti undang-undang atau biasa disebut dengan Perpu. Kemudian di bawahnya lagi peraturan pemerintah pusat, lalu di bawahnya lagi peraturan presiden, kemudian di bawahnya lagi peraturan daerah tingkat provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten kota. Oke Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian. Selamat sore semuanya, perkenalan nama saya Angel dari Ilmu Politik dengan NIM 2409060069. Di sini saya akan mewawancarai Bapak dengan nama
Elvan Handoko. Oke, bagaimana pandangan Bapak sebagai masyarakat umum mengenai hukum? Mengenai hukum, kalau mengenai hukum di Indonesia sekarang ini, menurut saya lebih cenderung dia tajam ke bawah dan tumpul untuk orang atas ya, kayak orang kaya gitu, pejabat-pejabat. Contohnya kayak ini kasus si Sambo nih, ya kan? Beliau sudah divonis hukuman mati kan gitu. Kenapa bisa berubah menjadi seumur hidup? Itu salah satu contohnya menurut abang. Sudah divonis bisa dirubah. Sedangkan untuk orang-orang yang misalnya yang kecil yang kayak maling selop atau maling-maling apa sih kan gitu, itu malah bisa dipenjara loh, paling enggak 2-3 tahun. Kayaknya kan nggak cocok sih. Menurut Bapak kenapa bisa kayak gitu? Ya pemerintahnya Kenapa kurang pemerintah ya? bijak kan gitu. Jadi kalau menurut saya pada masa-masa tahun semalam ya, pemerintahnya itu cenderung ya Cenderung gimana? buat masyarakat kecil ini malas kok bicara-bicara tentang hukum itu, karena udah tahu jalan ceritanya itu bakalan seperti ini nih, karena kan yang berperan pejabat juga gitu. Pokoknya kalau ada uang, kalau bisa bayar, semua bisa dirubah. Betul. Ya kan? Ya, Cocok? Cocok. Oke. Pertanyaan kedua, sejauh mana nih Bapak mengenal hukum yang ada di Indonesia? Mengenal hukum, saya kalau mengenal hukum saya kurang tertarik dengan hukum di Indonesia. Kenapa, Pak? Kenapa? Ya karena seperti yang saya bilang tadi, tidak ada keadilan di situ. Kalau lo punya kuasa, bisa diatur semuanya. Jadi di mana keadilan itu, hukum sekarang ini? Ya, betul. Itu aja. Itu aja. Oke. Terima kasih. Sama-sama.